kita mempromosikan barang, sementara barang itu sudah dekat expirednya. Sering sekali kita membuat promosi, tetapi ini tidak ngepek sama penjualan kita. Karena sahabat retail, ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semuanya? Pastinya sehat-sehat, tetap semangat, tetap optimis, jangan sampai berputus asa. Oke ya? Nah teman-teman, tanpa terasa kita sudah masuk di Maret 2021. Nah, banyak di antara kita saat ini berharap ya dengan diadakannya vaksinasi, kondisi akan semakin baik, kondisi akan kembali seperti semula. Ya, jadi ini harapan kita, doa kita. Amin ya. Teman-teman, kali ini saya mau membahas dengan satu buah topik tentang promo. Ya, banyak di antara kita pasti sudah melakukan promosi di toko kita masing-masing. Ya, di sini saya akan membahas apa itu promosi, apa tujuan promosi, dan kenapa sering sekali promosi yang kita buat itu tidak ngepek sama penjualan kita. Nah, teman-teman pasti pengen kan kelanjutannya, tetap ikutin video saya. Namun, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Promosi atau promo ini adalah pemasarannya. Artinya adalah upaya kita untuk memberitahukan ke konsumen bahwasanya kita menjual produk yang lagi turun harga. Ya, dengan tujuan penjualan kita semakin meningkat. Jadi kita membuat promosi di toko kita ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Mungkin selama ini penjualan kita sudah sedikit drop, jadi kita harus mensiasatinya dengan membuat promosi. Nah, yang kedua, mendatangkan lebih banyak lagi konsumen ke toko kita. Nah, yang ketiga, mendatangkan konsumen baru. Mungkin banyak orang lewat saja, setiap hari lewat, pagi berangkat kerja lewat melintas dari depan toko kita, pulang sore mereka juga melintasi toko kita. Tapi ketika kita membuat promosi, pemberitahuan, ya, membuat spanduk, contohnya di depan toko kita, mereka ada keinginan untuk mencoba masuk ke toko kita. Ada apa gitu? Ada apa di sana? Nah, teman-teman, ini merupakan satu buah trik untuk mendatangkan konsumen baru. Ya, jadi kita harus coba cara ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi konsumen. Nah, teman-teman, jadi promosi di sini ya, jadi promosi itu kita bisa misalnya mencetak satu buah spanduk, kita pajang di depan toko. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang mengerjakan promosi satu buah brand kosmetik, yaitu Scarlett. Ya, kita tahu bersama saat ini adalah produk ini paling digemari oleh kaum muda ya, anak-anak gadis. Kita lihat juga penjualannya tuh di marketplace itu lagi melonjak tinggi. Nah, jadi di sini saya buat promosinya itu lagi turun harga, dan saya merasa ya, jadi saya evaluasi penjualan saya ada kenaikan. Nah, mungkin teman-teman bisa tiru di daerah teman-teman, apa nih kira-kira produk yang lagi digandrungi, produk yang lagi diminati. Mari kita buat ini sebagai penarik untuk toko kita. Jadi ini merupakan salah satu cara efektif untuk mendatangkan lebih banyak lagi konsumen atau mendatangkan konsumen baru. Saya banyak kedatangan pembeli-pembeli yang baru pertama kali datang ke toko saya. Nah, dan saya rasa ini merupakan salah satu cara ampuh kita ya untuk mendongkrak penjualan kita. Nah, teman-teman, sering sekali kita membuat promosi, tetapi ini tidak ngepek sama penjualan kita. Karena tujuan kita untuk membuat promosi adalah meningkatkan penjualan. Ya, setuju ya. Ya, kita sudah buat promosi, kita sudah buat spanduk, cetak spanduk promo lagi turun harga, atau di
di produknya itu kita buat print kertas promo lagi turun harga. Contoh nih ya, contoh Beer Brand ya, kita buat promo Beer Brand. Minggu ini promo Beer Brand harga lama. Kan biasa kalau promosi gitu ya, harga lama 9.000 kita coret turun harga menjadi 9.000 ya. Itu kita buat promosi besar-besar nih. Nah, jadi orang datang ke toko kita, jadi mereka lihat promosi kita Beer Brand. Si Beer Brand ini turun harga menjadi 9.000, nggak ngepek. Kenapa? Karena di toko sebelah, teman-teman, di toko sebelah, di minimarket A ya, harga normalnya aja 9.000. Jadi di sini kita sudah membuat mindset ya, menciptakan mindset di konsumen kita bahwasanya promo aja harganya masih mahal. Gimana dengan produk lain yang tidak promo, pasti jauh lebih mahal. Nah, ingat teman-teman, ini adalah promo yang salah ya. Jadi kita harus, kalau benar-benar kita buat promo, kita harus buat harga itu memang harga di bawah harga pasaran. Itu baru promo yang kita kerjakan itu ngasih pengaruh ya. Nah teman-teman, sebaiknya untuk barang promo itu akan lebih efektif kalau barang-barang yang kita promosikan ya, produk yang kita promokan adalah produk fast moving di daerah kita. Hal yang ketiga yang membuat promosi kita juga tidak diminati, tidak ngasih pengaruh besar terhadap penjualan kita, adalah kita mempromosikan barang sementara barang itu sudah dekat expirednya. Jadi expirednya tinggal 1 bulan. Apalagi makanan dan minuman guys, jangan kita promosikan lagi. Nah, kita sebagai pemilik toko, kita sebagai pengusaha, ingat harus jujur ke konsumen kita, karena ini akan berpengaruh terhadap perjalanan usaha kita, terhadap toko kita, terhadap citra baik toko kita. Nah, alangkah sangat kecewanya pelanggan, dia membeli barang dan bawa belanjaan ke rumah mereka, dan mereka misalnya mau konsumsi, ternyata produk itu udah dekat masa expirednya. Itu akan membuat mereka kecewa dan akan sakit hati terhadap toko kita. Nah teman-teman, oke, bisa kita promosikan harga sangat murah ya, harga sangat murah terhadap barang-barang yang sudah dekat masa expirednya. Tapi ingat, harus jujur, kita harus jujur ke konsumen. Dan yang paling penting ya, kita harus mempublikasikan promo yang sedang berlangsung di toko kita dengan tepat dan efektif ya. Semakin banyak orang yang tahu kita lagi mengadakan promo, itu akan semakin bagus teman-teman. Nah, buatlah publikasi yang tepat, yang baik, yang semua orang bisa melihatnya. Seperti contoh, kita membuat spanduk di depan toko ya, seperti yang toko-toko seperti yang Indomaret atau Alfamart lakukan. Kita bisa pasang spanduk di depan toko kita. Nah, yang kedua, kita bisa membuat rak khusus untuk produk promo. Misalnya kita pasang di depan toko, ataupun kita buat di pintu masuk. Nah, dan kita bisa menggunakan juga media sosial. Kita membuat Instagram toko, itu akan lebih efektif teman-teman. Semakin banyak orang tahu toko kita membuat promosi, akan semakin baik, dan harapannya penjualan kita akan semakin meningkat. Nah, dan jangan lupa teman-teman, setiap teman-teman melakukan promosi di toko, kita harus evaluasi. Jadi kita harus cek nih, sebelum penjualan, sebelum kita membuat promo, dan seminggu setelah membuat promo. Jadi kita bisa lihat apa sih efeknya. Nah teman-teman, terima kasih sudah saksikan video ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat dan memberi inspirasi buat teman-teman semuanya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.